Sang belalang mulai berperilaku tak nyaman sebab dia mendeteksi adanya kebullshitan. Akan tetapi nampaknya dia tidak peduli, terus makan dan tak berhenti. Kau anggap aku apa? Lebih baik kau diam. Yap, kehadiran sang laba-laba tidak digubris. Dia hanya menonton belalang sedang mukbang. Kesal lalu mendekatinya, namun ups, itu adalah refleks bleeding, sebuah mekanisme pertahanan menggunakan zat kimia di tubuhnya. Sang belalang hijau daun terbiasa mengeluarkan cairan putih yang berbau tak sedap. Dia mempunyai 2 lubang khusus di dekat area lehernya dan akan terus-menerus mengeluarkan zat itu layaknya shower. Gak asik banget dah. Kini sang laba-laba terbasahi oleh cairan yang tak jelas baunya. Dia pun pamit dan mengundurkan diri. Kekalahan telak yang sangat memalukan, sementara belalang melanjutkan makan malam. Sang predator yang dipecundangi oleh mangsanya. Aku benci belalang. Dia hanya ingin memupus dahaga, bukan menghilangkan nyawa. Yap, pajak yang terlampau mahal. Hanya untuk sekedar minum, buaya terus menggoda dan saat mencari makanan, sang elang siap menghadang. Aku pilih yang mana? Yap, sang predator yang bingung sekaligus kegirangan karena dia tak perlu khawatir kehabisan stok pangan. Terlebih, carmine bee eater atau burung pemakan lebah hidup dalam koloni yang besar. Mereka terbiasa bergerak secara serentak, bahkan hingga puluhan ribu ekor. Sang burung terbang melayang-layang di antara strategi dan kepanikan, namun tetap saja, ups, harus ada korban. Carmine berhabitat di Afrika, terutama di sabana dan juga hutan terbuka. Mereka membuat sarang di tebing maupun tanah berpasir dan umumnya di dekat perairan. Sementara serangga terbang adalah makanan kesukaannya, yaitu tawon, lebah maupun capung. Namun mereka juga disukai oleh aligator maupun predator. Aku benci. Makhluk ini bukan sekedar hewan pengerat, melainkan insinyur di alam liar. Yap, lihatlah dia tengah bekerja membuat sebuah bendungan agar kondisi air lebih tenang. Sementara tetangganya, yaitu kawanan otter, tampak menikmati setiap gerakan yang dilakukan oleh sang beaver. Namun tak ada waktu untuk say hi maupun say hello kepada para penggemar. Sebaliknya, dia tetap menjalankan tugasnya mengangkut setiap batang dan juga ranting. Beaver adalah mamalia semi-akuatik yang terbilang mempunyai kemampuan lengkap sebab dianugerahi 2 set kaki yang berfungsi berbeda. Kaki belakang berselaput yang berguna untuk berenang, sementara kaki depan lebih tajam dan juga pendek untuk menggali, ditopang dengan bulu yang lebat serta tahan air dan juga ekor pipih mirip dayung. Saking kreatifnya, bahkan hewan ini mampu membuat sebuah lodge atau pondok. Dan yang paling unik, dia membuat pintu masuknya di bawah air untuk menghindari predator. Smart people. Yap, selalu saja ada situasi yang harus membuatnya pergi. Sang katak busa terlihat malas bergerak, namun kondisi dan keadaan seperti menghipnotisnya. Bahkan kura-kura memaksanya untuk bertraveling dan meninggalkan sarang. Sebuah momen perpisahan yang tidak begitu tepat, karena anyak-anyak kecebong mulai menetas. Mereka berenang bebas, dan kini orang tua cebong hanya bisa mengira-ngira akan jadi apa keturunannya. Aku bantu menjawabnya. Ups, tak sempat bertumbuh kembang, anyak-anyak sudah dijadikan bahan kudapan. Chiromantis serampelina atau katak busa dari Afrika. Mereka adalah hewan arboreal atau menghabiskan waktu di atas pohon dan sering membuat sarang di ujung ranting berbentuk busa. Sementara sistem pembuatannya terbilang nyeleneh sebab katak betina berperilaku poliandri. Dia melakukan anu bersama belasan pejantan lalu mengeluarkan lendir di punggungnya yang nantinya digosok-gosok hingga berbuih. Itu adalah bulu babi yang sedang mengunyah makanan. Yap, mereka mempunyai mulut, gigi dan juga rahangnya terbilang cukup kuat karena mampu mengikis bebatuan. Sang bulu babi mempunyai ratusan kaki kecil yang berada di tubuhnya untuk bergerak maupun berjalan. Akan tetapi, woi, pindah. Dia terlalu lamban untuk sekedar melawan maupun bertahan. Terlebih yang dia hadapi adalah ikan yang super teritorial. Whoops, lihatlah dia memindahkan semua bulu babi yang sedang mengisi perut ke area lain. Ikan yang kikir dan super judes ini bernama Garibaldi. Mereka berhabitat di perairan Pasifik, California dan juga Meksiko. Setiap hari sang ikan melakukan ritual bebersih dan tidak menerima tamu di wilayah dekat sarangnya. Bahkan jika harus melawan ikan besar maupun predator, Garibaldi akan tetap
tetap mempertahankan haknya. Yap, meski agresif, ternyata Garibaldi termasuk makhluk yang romantis. Dia menghias sarang untuk menarik perhatian betina. Bertubuh transparan, dia adalah makhluk nyata yang bernama Sea Angel atau malaikat lautan. Meski sering dianggap sebagai hewan terindah, namun jangan salah, dia adalah predator yang ganas sekaligus agresif. Dan dia adalah entitas yang sering menjadi korbannya, Sea Butterfly atau keong laut. Keduanya sama-sama siput, namun Sea Angel lebih besar, sekitar 5 cm dan tidak mempunyai cangkang. Yap, mereka memiliki sirip yang seolah-olah sedang mengepakkan sayap. Nampaknya pertarungan dimulai. Yang satu coba untuk mengisi perut, sementara yang lainnya mengendalikan situasi agar tidak carut marut. Nice try, Hap. Whoops, dia menangkap menggunakan tentakel lalu merobek-robek mangsanya dengan kait di mulutnya. Selanjutnya adalah memakan korban secara perlahan, bahkan terlihat jelas di perutnya. Hewan ini berhabitat di Arktik dan juga subarktik di perairan yang dingin. Dia bisa bertahan di cuaca yang ekstrim dan tanpa makanan hingga berbulan-bulan lamanya. Smart people. Lihatlah, bahkan taring yang dia miliki lebih besar dan juga tebal ketimbang kakinya, serta 8 mata yang menumpuk di tengah terbilang sangat kecil dan menggemaskan. Kau diam. Hewan ini adalah bird eating spider atau laba-laba pemakan burung. Penamaannya juga terbilang unik karena diambil dari seorang ilustrator abad ke-18. Dia menggambar hewan ini tengah memangsa seekor burung kolibri, namun kenyataannya sang laba-laba lebih sering memangsa amfibi dan juga serangga. Yap, alih-alih membuat jaring untuk menjebak sang tarantula berburu dengan cara menyergap. Sebab ukurannya terbilang besar, sekitar 30 cm dengan berat 200 gram. Sebab alasan inilah yang membuat pergerakannya sedikit lamban dan dia lebih senang bersembunyi di balik lubang. Surprise. Whoops, sang jangkrik harus mengakhiri nasib karena bukan cuma taring saja, bulu-bulu tarantula juga mengandung racun yang dapat melumpuhkan. Aku benci tarantula. Mata bulat nan besar, bahkan penglihatannya lebih sensitif dari burung hantu. Namun yang paling menakjubkan adalah cara dan juga strateginya untuk berburu mangsa. Sesuai dengan nama yang menakutkan, dia adalah ogre face spider. Kau diam. Whoops, dia tengah mempersiapkan senjata berupa jaring sutra. Namun uniknya, laba-laba ini tidak menunggu mangsa terjebak. Sebaliknya, dia menjerat menggunakan jaring yang telah ia buat dengan kaki depannya layaknya DIY. Setelah jadi, jebakannya akan berbentuk seperti nampan yang elastis dan bisa merenggang. Yap, kini waktunya mencoba hasil prakarya. Dia terbiasa bergelantung dan menjeratnya secara langsung. Krik, krik, krik. Sang jangkrik yang sedang berderik asyik. Whoops, tiba-tiba ditarik, dililit, dibungkus, dijadikan bahan makan malam. Oh Tuhan, aku benci laba-laba. Ups, sang kadal tak pernah takut tenggelam karena dia terbiasa untuk menyelam, bahkan mampu bertahan di kedalaman hingga 15 menit lamanya. Kalian nungguin ya? Itu bukanlah ingus, melainkan bantalan udara yang kembang kempis bertekstur tipis. Yap, hewan ini adalah Anolis aquaticus atau kadal penyelam. Mereka berhabitat di Costa Rica dan juga Panama. Beberapa kali mengalami penyesuaian hingga tubuhnya semi kedap air serta kantung udara terbentuk di area moncongnya. Berkat inilah dia mampu bertahan di kedalaman. Sementara perilaku menyelam yang ia lakukan bertujuan sebagai alternatif untuk mencari makanan yang sulit didapatkan di daratan. Alasan lainnya adalah untuk kabur aja dulu dari berbagai macam predator yang berseliweran. Yap, saat semuanya reda, aman dan sejahtera, maka dia akan kembali ke tanah air. Aku benci omon-omon. Sang ikan mengumpulkan batu, menyingkirkan alga, hingga mengangkut terumbu karang. Bukannya tanpa rencana maupun iseng, tenggelam dalam kegabutan. Yap, dia melakukan semua ini demi melancarkan rencananya yang terbilang tidak sederhana. Lihatlah, dia membawa kerang dengan giginya yang tonggos, sesuai namanya tasfish atau ikan bertaring, mendekati tempat yang telah ia bangun dan juga setup sebelumnya. Di dalam sana, dia melakukan
Ups, salah satu ikan tercerdas di lautan yang menggunakan alat sebagai media berburu. Ukurannya bervariasi dari 30 hingga 90 cm dan mereka berhabitat di Indo-Pasifik. Makanan favoritnya adalah kerang, kepiting maupun krustasea. Sang ikan terbilang bermanfaat karena mereka turut menyeimbangkan alam dengan cara menekan populasi hewan bercangkang. Smart people. Dia tidak sedang membuat sarang, melainkan membangun tempat untuk pamer maupun memikat betina. Warna kesukaannya adalah biru dan sang burung akan mengangkut apapun, baik itu alami maupun buatan manusia. Dari mulai bunga, biji, botol, pernak-pernik, dan juga perhiasan. Sang burung akan terus memungutinya, bahkan terkadang saat sulit mencari, mereka rela mencuri. Yap, dia adalah satin namdur, salah satu spesies dari burung bower. Bisa dibilang hewan ini adalah pakar dekorasi alam. Selain cerdas, mereka juga mampu meniru suara hewan lain. Lihatlah, dia tengah menata benda yang mirip permata. Entah dari mana dia mendapatkannya. Wups, ternyata perhiasan mampu menarik 3 betina dalam satu kali pergulatan. Namun nampaknya sang pejantan tidak berada di tempatnya. Walhasil, kerja kerasnya berbuah nihil. Hingga akhirnya para betina lelah menunggu dan mereka membawa setiap perhiasan. Aku benci. 1, 2, 3 semut mendekat. Itu artinya yang lain akan merapat. Yap, koloni semut memanglah merepotkan. Namun yang mereka buru bukanlah siput biasa. Dia adalah slug, salah satu jenis siput tak bercangkang, dan dia mampu mengeluarkan lendir yang sangat tebal. Sang slug mampu memproduksi lendirnya secara terus-menerus, yang tentu saja membuat koloni semut terjebak di dalamnya. Woi, buset dah. Ups, tak ada jalan pulang untuk kembali, apalagi remedial tak bisa diulangi. Kini semut-semut nakal sengsara dalam penyesalan. Terlebih beberapa slug mengandung racun di dalam lendirnya, dan mereka mempunyai 2 antena yang berfungsi berbeda. Antena panjang sebagai sensor cahaya dan penglihatan, sementara yang pendek berfungsi sebagai indera penciuman dan peraba. Bahkan beberapa slug mampu menumbuhkan kembali bagian tubuhnya termasuk ekor dan juga kepala. Aku benci siput. Karena telapak kakinya dilapisi oleh bantalan yang lengket, maka memanjat adalah hal yang cukup mudah. Yap, dia lebih sering berada di atas pohon ketimbang di daratan. Terlebih, katak ini tidak mengalami tahap berudu atau melewati proses di dalam air. Saat telurnya menetas, mereka langsung menjadi juvenil atau katak kecil. Sang katak mendeteksi bau-bau kebulsitan, dan inilah kemampuannya yang paling unik. Wups, hanya dalam waktu 3 menit dia bisa merubah seluruh kulit di badannya menjadi tampak berduri. Sang amfibi yang bernama Pristimantis mutabilis atau katak bunglon. Dia berhabitat di pegunungan Andes, Ekuador, 1800 meter di atas permukaan laut. Sementara kemampuan unik ini akan diaktifkan saat dalam keadaan genting ataupun stres. Lebih baik kau diam. Buset dah. Nampaknya sang ular mulai berpikir berulang-ulang, dan dicoba pun takut gagal dan tak ada remedial. Bukan sekedar mendekati, dia mengangkat lalu memakai makhluk berduri itu layaknya wig atau rambut palsu. Makhluk pintar ini adalah porter crab atau kepiting kuli. Dia sering memanfaatkan entitas yang beracun dan berduri untuk menyiasati predator yang menghantui. Bermodalkan bulu-bulu yang tajam di tubuhnya, maka setiap hal yang menempel tidak mudah terjatuh. Dan yap, terkadang kostum sulit untuk dicari, maka dia memanfaatkan yang ada, yaitu ganggang laut berkamuflase demi mencari makanan. Namun sang kepiting lebih sering membopong bulu babi karena terbilang lebih efektif dalam mengusir penjajah maupun predator. Sementara hewan lain yang sering ia manfaatkan adalah bintang laut berduri dan juga ubur-ubur beracun. Kepiting ini hidup di perairan tropis maupun subtropis Indo-Pasifik. Wups, namun perilaku yang dilakukan olehnya bukanlah hubungan mutualisme, melainkan parasitisme. Dia hanya memanfaatkan, sementara korbannya hanya mengalami kerugian. Kepiting sialan.
Yap, alih-alih mencari, mereka lebih senang menunggu rezeki datang. Hewan ini adalah die snake atau ular dadu. Mereka lebih sering terlihat di dekat perairan. Meski mempunyai wujud yang terlihat menyeramkan, namun nyatanya itu hanyalah gimmick karena sejatinya mereka tidak berbisa dan untuk menakuti beberapa predator macam kuntul atau burung heron, musuh yang sangat merepotkan bagi para ular. Mereka akan setia menunggu hingga sang burung kenyang dan pergi. Terlebih, ular jenis ini terbilang pemalu dan mereka lebih sering menjauh ketimbang melawan. Ancaman menghilang. Yap, sebuah alarm. Waktunya berburu kembali. Ular sepanjang 1 meter ini mempunyai jurus terakhir yang sangat unik. Dalam keadaan terdesak, mereka pura-pura mati dan mengeluarkan bau bangkai dari lubang anusnya. Dan ups, rezekinya terlalu besar. Mereka berterbangan riuh di udara serta menutup kota, bahkan berjumlah jutaan. Yap, kejadian ini terekam pada tahun 2014 di kota Cleveland, Amerika Serikat. Berawal dari danau, serangga yang bernama Mayfly mulai berkembang biak secara masif dan menginvasi setiap penjuru kota. Namun beruntungnya, serangga ini hanya hidup selama 24 jam dalam fase terakhir atau saat mempunyai sayap. Terlebih dalam kondisi ini atau saat dewasa, mereka tidak mempunyai mulut untuk mengkonsumsi makanan. Itu artinya sang serangga hanya ditakdirkan untuk berkembang biak sebagai misi terakhirnya. Whoops, bahkan sampai menumpuk. Akan tetapi warga tidak panik. Mereka memanfaatkannya sebagai pakan hewan. Alih-alih dimusnahkan, sebaliknya serangga ini dibiarkan karena mereka hanya bisa hidup di perairan yang jernih dan juga bersih. Itu artinya bisa dijadikan sebagai indikator kualitas air danau maupun sungai. Smart people. Dia mendeteksi ada ancaman yang serius, maka harus dilawan dengan serius juga. Namun yang terlihat terkadang jauh dari kenyataan. Dan yap, itu bukanlah seekor ular, melainkan Hemeroplanes triptolemus, jenis ulat yang mempunyai kemampuan unik untuk meniru. Bukan cuma dari segi fisik, dia bisa melakukan strike, sebuah perilaku menyentak saat ular menyerang. Dan yap, alih-alih merayap, ulat jenis ini malah melompat ke depan, memberi kesan sedikit seram. Lihatlah siapa yang berani mendekatinya, sang ular buntung yang bergelantung. Surprise. Ukurannya hanya 5 hingga 7 cm dan mereka berhabitat di hutan hujan Amerika Tengah. Sementara perilaku ini bertujuan untuk menipu predator dan jika tidak berhasil, dia mempunyai cara lain, yaitu membuat sebuah drama. Dia akan terjatuh ke tanah lalu berpura-pura menjadi sebujur bangkai atau mayat. Smart people. Mereka tidak sedang melakukan senam massal, melainkan tengah memperlihatkan karakter, perilaku, serta kejantanan. Yap, fiddler crab adalah jenis kepiting yang terbilang unik. Mereka mempunyai capit besar yang beratnya hampir setengah badannya. Lihatlah, mereka terhenti sejenak lalu bergerak secara serentak. Perilaku nyeleneh ini bertujuan untuk menarik perhatian sang betina. Ayo. Sang betina harus memilih. Ayo. Kepiting ini bisa bergerak secara bersamaan sebab karakter pengkopi atau mimikri atau juga latah. Ayo. Mereka juga memanfaatkan capit besarnya untuk berkomunikasi. Ayo. Dengan cara mengetuk tanah lalu mengirim signal getaran kepada lawan bicaranya. Sang kepiting memakan organisme kecil atau detritus dan mereka berhabitat di area berlumpur maupun berpasir. Ayo. Ups, usahanya terbayar tuntas dan dia berhasil mengamankan calon istri. Ayo. Apakah Anda pernah berpikir berdiri di atas air hanyalah mitos? Maka hewan ini akan tertawa puas. Yap, bisa dibilang dia adalah satu-satunya reptil yang tidak bisa tenggelam secara alami. Bahkan saat terkena hujan maupun tetesan air, dia tetap bertahan. Hewan ini adalah tokek Brazil, berhabitat asli di hutan hujan Amazon. Kemampuannya didasari karena kulit yang super hidrofobik atau anti air. Lihatlah, meski dihantam berkali-kali, air tak mau meresap, mereka terus memantul. Terlebih ukurannya hanya 2 cm, terbilang kecil, tidak seperti tokek lainnya. Namun mereka tak memiliki bantalan perekat di kakinya, jadi tidak bisa menempel di atas kaca. Meski terjatuh, sang tokek tak pernah khawatir tenggelam. Hanya satu yang ia takutkan, yaitu predator. Inilah sang reptil yang kebal air namun tak kebal hukum alam. Smart people.
Yap, mereka bukanlah jenis semut baru, melainkan terkena infeksi hewan kecil yaitu Acarina, sosok parasit yang lebih dikenal sebagai tungau. Makhluk ini hanya berukuran 0,2 mm dan sering berkoloni lalu menumpuk di atas tubuh semut. Sang tungau menghisap nutrisi dari tubuh inangnya lalu bertelur di sana. Dan yang paling menjengkelkan, biasanya betina berpindah ke tempat yang sulit untuk dijangkau, macam bawah perut dan juga selangkangan. Inilah yang membuat parasit ini sulit untuk disingkirkan oleh sang semut. Terlebih, tungau berkembang biak hingga puluhan telur dalam satu kali siklus. Wups, para semut membersihkan satu sama lain atau perilaku yang sudah tertanam yang dinamakan grooming. Namun alih-alih bersih, justru sebaliknya, investasi tungau akan semakin masif. Dan yang paling terburuk adalah saat mereka menyerang ibunda ratu. Sebab tak ada pemimpin, maka tak ada tujuan, dan mereka satu koloni akan musnah. Aku benci tungau. Dari mulai menarik daun, membuat jembatan hidup, hingga melumpuhkan penyusup, mereka adalah semut tenun. Yap, serangga penjahit di alam liar, bahkan bekerja sama dalam koloni yang cukup besar. Mereka adalah penghuni pohon, dan dalam satu koloni berisikan ratusan ribu semut. Lihatlah, pekerja kecil mulai menyiapkan larva, sementara prajurit besar menahan serta membentuk setiap dedaunan. Semua yang mereka lakukan ditujukan sebagai proses pembuatan sarang. Kalian nungguin ya. Yap, sang semut menggunakan larva yang bisa menghasilkan sutra sebagai bahan perekat. Dengan penuh kehati-hatian, dia membaluri setiap sudut maupun celah, sebuah proses akhir ataupun finishing, hingga akhirnya menghasilkan mahakarya yang terbilang menakjubkan sebab dibuat oleh hewan kecil macam semut. Serangga ini berhabitat di Asia Tenggara dan juga Australia. Alih-alih dimusnahkan, mereka lebih sering dimanfaatkan sebagai pembasmi hama. Smart people.